sore. Nigel tadi sudah menyapa Bu Ari. Selamat sore Sore, Nigel. Bu. Ya, Nara sama Yosi dibuka kameranya yuk. Wano, Mela, selamat sore. Bu, nggak apa-apa, Bu. Lagi nggak apa-apa 2 kali. Iya. Sore Wano. Sore. Nah, Mela, ya sudah mandi belum? Sudah. Mantesan kelihatan seger ya. Nara mana? Ayo, Yosi, kameranya mana Yosi? Yos. Ya, pinter. Halo, cuy. Halo, selamat sore Nara. Sore, Bu. Ya, siapkan alat tulisnya. Ayo, disiapkan alat tulisnya. Yosi, selamat sore. Oh, Sore, Bu. ya, kameranya error. Nanti diperbaiki dulu ya. Soalnya Yosi HP-nya baru, belum disetting sepertinya itu. Ya, enggak apa-apa. Yuk, kita akan mulai pertemuan kita di sore hari ini. Kemarin Sabtu kemarin libur ya, nggak ketemu kita. Nah, mudah-mudahan Bu Ari tidak ada agenda lagi sehingga kedepannya kita setiap minggu, setiap Sabtu bisa ketemu terus ya, setiap Sabtu sore. Ya, kita akan mulai. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan menyediakan makanan, minuman, dan apapun yang kami perlukan di hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami, menyediakan hati dan telinga kami, untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Mampukan kami melalui pelajaran kami di sore hari ini, kami boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong kami Tuhan, supaya pelajaran sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alat-alat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, yang terakhir kemarin. Tentang apa? Terakhir. Ayo, Rip. Isak bertempatan. Wih, pinter. Nih, Gel. Apa nih, Gel? Ya. Diulang. Ya, sama itu. Padahal mau jawab. Iya, keduluan Kak Mela Isak ya. Enggak apa-apa. Nanti masih banyak pertanyaannya. Betul apa yang disampaikan Mela. Kemarin minggu terakhir kita belajar tentang Ishak bertemu Ribka. Nah, dua-duanya itu kemudian menikah ya. Ribka bertemu dengan Ishak, kemudian keduanya menikah menjadi suami istri. Biasanya kalau sudah suami istri, terus apa yang diharapkan? Apa Yos? Kalau sudah menjadi suami istri yang diharapkan punya apa? Anak, Bu. Ya, punya anak. Nah, sekarang kita akan belajar anaknya Iska dan Ribka. Ada yang tahu siapa anaknya namanya? Udah pernah lihat filmnya ya, Bu, tapi lupa namanya. Dan yang Isak bertemu Ripka ini kertasnya gimana, Bu? Belum Ya, dicoba ini. minggu besok Bu Ari ke gereja kok ya. Besok ketemu Bu Ari. Artinya jadinya dua-dua sekalian aja ya, Bu? Iya, dua sekalian. Bisa dibawa semua. Ya, Dua sekalian. yuk kita masuk ke materi kita hari ini ya. Hari ini berkaitan dengan sebentar. Ini dia materi kita di hari ini. Silakan ditulis dulu judulnya. Esau dan Yakub. Jadi Ribka dan Ishak punya anak namanya Esau dan Yakub. Ada di sekolah yang punya teman namanya Esau atau punya teman namanya Yakub? Di sekolah atau di rumah? Tidak ada ya? Nah, Esau dan Yakub. Dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Bagaimana kisahnya? Kehidupannya Esau dan Yakub ini, mari kita saksikan video yang akan kita putar. Kan kita saksikan bersama ya, Bu Ari yang mutar, kalian yang menyaksikan ya.
Video tentang Ini Esau. super good bukan, Bu? Bukan. Beda ya, tapi ceritanya sama kok ya. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Esau dan Yakub ini ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Yang pertama pertanyaannya, siapa nama anaknya Ishak dan Ribka? Esau dan Yakub. Ya, Esau dan Yakub itu anak kembar, ya. Kalau biasanya anak kembar itu kan namanya Ana, Ani, ya toh? Rani, Rina, gitu ya, karena kembar. Seperti Upin Ipin. Nah, Upin Ipin, gitu ya. Namanya hampir-hampir sama. Tapi ini kembar, namanya jauh beda. Ya, boleh, Nara boleh makan. Didengarkan Bu Ari ya. Namanya jauh beda. Yang satu Esau, yang satu Yakub. Tetapi mereka itu kembar.
dalam kandungan yang sama. Lahirnya, ulang tahunnya berarti di hari yang sama ya. Yuk kita mulai pelajari satu-satu. Ya, ini tadi judulnya sudah. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Yuk silakan ditulis. Setelah menikah, Ribka mengandung. Bayi dalam kandungannya bertolak-tolakan. Karena kembar tadi ya. Nah, ini cuma sedikit kok hari ini nulisnya. Nah, yang pertama, Jangan-jangan banyak enggak, sedikit kayak hari yang ini. pas Ishak bertemu Ribka itu banyak katanya. Ya, sekarang sedikit hari ini. Yuk. Setelah menikah, Ribka mengandung atau hamil ya. Nah, ternyata anaknya itu di dalam kandungannya kembar. Ada 2 bayi. Nah, bayi tersebut saling bertolak-tolakan. Bertolak-tolakan itu saling membelakangi, ya. Yang satu hadap kanan, yang satunya hadap kiri. Nah, itu artinya bertolak-tolakan. Di video tadi kan kelihatan toh di perutnya Ribka ada 2 anak yang saling bertolak-tolakan. Lalu Ribka berdoa kepada Tuhan. Oh, ternyata anaknya itu kembar. Ya. Sudah ya? Wano coba dibaca tulisannya. Belum, Bu, belum. Oh ya, sambil nunggu Nigel, Wano dibaca. Setelah menikah, Ribka mengandung bayi dalam kandungan Ribka bertolak-tolakan. Iya. Mela punya teman kembar lah. Enggak. Enggak, oh enggak. Siapa di sini yang punya teman kembar? Ya kayak Esau dan Yakob berarti ya kalau kembar ulang tahunnya sama, ibunya sama ya. Sudah nih Gel? Belum. Ya, yuk. Nanti kalau sudah bilang ke Bu Ari ya supaya tidak ditunggu. Setelah menikah, Ribka mengandung bayi. Sudah. Oke, bayi dalam kandungan Ribka bertolak-tolakan. Selanjutnya, yuk kita buka slide berikutnya. Nah, Ribka melahirkan anak kembar. Nah, bertolak-tolakan tadi berarti anaknya kembar. Silahkan ditulis. Ribka melahirkan anak kembar. Sudah? Ribka melahirkan anak kembar. Oke ya, selanjutnya. Ya, anak pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya berbulu. Dinamai Esau. Sedangkan anak kedua memegang tumit kakaknya. Tumit itu bagian kaki ya. Kemudian dinamai Yakub. Nah, kulitnya Esau ini merah dan berbulu. Sedangkan adiknya kulitnya putih dan tidak berbulu. Jadi gampang membedakan ya. Biasanya kalau kita punya teman, saudara kembar, kadang-kadang susah kita membedakan. Karena hampir mirip, apalagi kalau itu kembar identik. Kembar identik itu artinya sama persis, hampir sama persis ya. Jadi sulit untuk dikenali. Tapi kalau Esau dan Yakub ini dari namanya saja sudah beda jauh. Ya, bukan Ana-Ani, bukan Tono-Toni gitu ya, tapi Esau dan Yakub. Yang satu berbulu, yang satunya kulitnya mulus, halus gitu ya. Jadi kalau kita punya temen dulu, seumpama kita jadi temennya Esau dan Yakub, mungkin akan mudah kita membedakan. Meskipun dia berdekatan, dengan mudah kita bisa membedakan. Oh, ini si Esau, oh, ini si Yakub, gitu ya. Nah, kembar tapi beda antara
Esau dan Yakub, baik dari namanya maupun dari ciri fisiknya. Kalau kita lihat sekilas mungkin tidak tahu kalau itu kembar gitu ya. Ternyata kembar. Sebentar, ini ada yang masuk. Siapa ini? Oh, Raika, 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 Raika. Kita sudah sampai Solo loh, Kak. Kok telat suwe banget, Le? Raika, selamat sore. Sore. Dari mana kok terlambat lama? Anu apa? Nang Wonogiri aku. Oh, sekarang di Wonogiri. Makanya suwe. Oh ya, ya, oke, oke. Berlibur atau kemana? Anu apa gue? Besok ada acara. Oh ya, oke. Hati-hati di jalan ya. Nanti kita ketemu lagi. Ya Di... udah sampai kok. Oh ya, nanti Bu, kita ketemu lagi di Yang Jogja ya. kakak Esau suka berburu, habis itu adik Yakub suka memasak, itu ditulis nggak, Bu? Oh, sebentar, sebentar. Ya, sebentar. Tapi aku udah terlanjur kebanyakan nih. Oh, boleh. Boleh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa nih, Gel. Itu kan sama ceritanya. Boleh, hebat, pinter ya, ditambahi sendiri. Oke ya. Raika, kalau belum nulis enggak apa-apa, disimak dulu ya, Nak ya. Oke, Ya, aku... Bu, bukan. Maksudnya aku cuma tanya yang atas itu loh, yang kakak Esau suka berburu 1, adik Yakub suka memasak 2, itu ditulis enggak? Oh, boleh. Aku udah terlanjur. Iya, enggak Aku udah terlanjur nulis ya, Bu. Iya, enggak Udah apa-apa. terlanjur nulis. Iya. Nggak bisa ya, Bu. Iya. Nggak cukup. Oh, baik. Nggak jadi. Ya, enggak ditulis enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nanti kelihatan kok dari ceritanya siapa yang suka berburu, Udah siapa yang suka terlanjur. masak. Ya, boleh. Enggak apa-apa, Nikel. Yuk, kita lanjut dulu ya. Anak pertama disebut Esau, tubuhnya berbulu. Anak kedua disebut Yakub. Dari ciri fisiknya, Yakub ini mulus. Ya, kulitnya tidak berbulu lebat gitu ya. Yuk kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ayah ibunya itu menyayangi anak yang berbeda. Iska atau bapaknya ya lebih menyayangi Esau karena Iska itu suka daging. Nah, tadi kan pekerjaannya Esau berburu toh. Nah, jadi Esau ini disayang. Setiap kali pulang bawa hasil buruan, berarti kan bawa daging toh. Nah, Iska suka. Makanya Iska lebih menyayangi Esau. Sedangkan Ribka atau ibunya itu lebih menyayangi Yakub. Yakub yang suka masak lebih banyak tinggal di rumah. Ya, makanya ibunya sayang kepada Yakub atau adiknya tadi ya, karena sering di rumah, kemudian sering ngobrol bareng, sering bersama, sehingga lebih sayang. Nah, ayah dan ibunya punya anak 2 gitu ya, masing-masing punya kesayangan. Iska menyayangi Esau, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Sampai sini sudah ya. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Belum, Bu. Oh, belum. Ya, baik. Bu Ari tunggu. Ishak menyayangi Esau, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Si Mela coba dibaca nak tulisannya nak, Mela. Selesai. Oke. Ishak menyayangi Esau karena ia suka memakan daging. Ribka menyayangi Yakub. Iya, oke. Ya, selanjutnya. Pada waktu itu, Yakub sedang memasak. Nah, Esau yang habis berburu, nah, dia menghirup masakannya Yakub dari kejauhan, baunya sudah enak banget ya, mungkin dia lelah, lapar. Datanglah ia mendekati Yakub
kemudian meminta apa yang dimasak oleh Yakub. Ternyata Yakub masak sup kacang merah. Ada di sini yang suka sup kacang merah? Enak loh itu ya, sup kacang merah. Nah, Esau meminta semangkok sup kacang merah. Nah, jadi dari kisahnya kalian tahu ya bahwa Esau itu suka berburu, sedangkan Yakub itu suka memasak. Nah, suatu ketika Yakub sedang memasak, Esau datang mendekat, meminta sup kacang merah. Raika bisa dibaca tulisannya? Yang ada di layar, nak? Aku keluar, Bu. Oh, Raika keluar? Barusan. Oke, sebentar. Oh, gabung lagi. Nah, Raika bisa dibaca tulisannya yang ada di layar? Bisa. Yo. Pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Oke. Nara, ayo dibaca tulisannya. Sudah selesai kamu? Udah, Bu. Yuk, dibaca nak tulisanmu. Pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Nah, kira-kira dikasih nggak sama Yakob ya? Mari kita simak berikutnya. Nah, Yakob akan memberi makanan atau sup kacang merah tadi ya, jika Esau mau menukar dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Di awal kan kita tadi tulis atau baca atau tahu bahwa kakaknya itu Esau, adiknya itu Yakub. Nah, Yakub nggak mau jadi adik. Yakub maunya jadi kakak. Nah, ini ada kesempatan. Ada kesempatan ketika Esau meminta sup kacang merah, Yakub mau memberi, tapi ada syaratnya. Aku yang jadi kakaknya, kamu yang jadi adiknya. Ngerti gambarannya ya? Jadi misalnya kayak Raika sama Kak Salum. Nah, Kak Salum minta rotinya Raika. Lalu Raika bilang, boleh Kak Salum boleh makan rotiku. Tapi aku jadi kakak, Salumnya jadi adik gitu ya. Mau nggak Raika jadi kakak? Ah? Hah? Nah, kayak tak kerungan ya? oh, kalau Mela sama Wano, Mela jadi kakak, Wano jadi adik. Mau nggak kira-kira seperti itu? Tiga. Enak jadi kakak apa enak jadi adik? No, Wano. Enak jadi kakak. Soalnya Mela disuruh-suruh terus ya. Iya, kayak si Nigel sama Jevan. Nigel jadi adik, Jevannya jadi kakak. Terus Nara sama Kak Aurel. Naranya jadi Saya tidak mau. ya, iya, tidak mau ya. Nah, Nara jadi kakak, Aurel jadi adik. Mau nggak, Ra? Nggak mau juga. Nah, Yosi karena nggak punya adik, nggak punya kakak, yo nggak bisa nganu ya, dijadikan contoh. Nah, kalau kalian Bisa bergantian sama ibunya. oh iya, Yosi jadi ibu, habis itu ibunya jadi anaknya. enggak, nanti sudah terlalu Kasihan tua. Yosiale. Oh, oleh, kasihan ya. Heeh. Nah, kalau kalian tadi tidak mau ya, Bu Hari tadi tanya Wano, tanya Nigel, tanya Nara, tidak mau, tanya Raika juga tidak mau. Kisah ini berbeda. Yakob mau jadi kakak, Esau mau jadi adik. Nah, coba kita lihat. Nah, Esau tidak peduli dengan hak sulung. Hak sulung itu artinya hak yang dimiliki oleh anak pertama ya. Hak kesulungan.
Sulung itu kan anak pertama, ya. Bu, Ya, Bu yang kakak adik ki piye, Bu? enggak usah, Tulis ora, Bu? enggak usah ditulis yang bawah saja ya. Oh, ya. Ya, ditulis. Ya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Karena nggak peduli tadi ya, maka dia mau menerima sup kacangnya. Yang penting aku makan supnya. Aku mau jadi adik, aku mau jadi kakak, terserah, aku nggak peduli, nggak kupikirkan, gitu ya. Nah, ketika Esau bilang bahwa aku mau memberimu sup kacang merah, tapi kamu harus jadi adikku loh ya. Nah, Esaunya jawab, iya, aku mau jadi adikmu, yang penting mana sup kacangnya. Nah, sekarang ketika semua sudah terjadi, maka Yakub menjadi kakak, sedangkan Esau menjadi adik. Nah, Yakub menjadi anak sulung, anak yang pertama. Kalau orang zaman dulu, anak pertama, apalagi dia laki-laki, ya itu merupakan anak yang istimewa. Kalau kalian pelajari kisah, Untuk ayahnya. ya, Anak pertama itu istimewa untuk ayahnya. Ke anak kedua, ah, anak pertama itu kan anak sulung. Anak ah. kedua bungsu itu disayangi ibunya. Bener itu Oh, opo. ceritanya. Tak tanya yang lain coba. Si siapa? Nek kalau Nigel keluarganya begitu kah? Papa lebih sayang kamu, mama lebih sayang Begitulah. Jevan. Enggak, dua-duanya sayang. Ya, lumayan. Sekarang kita dengarkan Nara. Gimana Nara? Jadi gini le. Jadi tuh kayaknya tuh bapakku lebih sayang sama kakakku. Terus? Nah, Kam- jadi gini lagi le. Hmm, Mamaku tuh kayaknya lebih sayang sama aku gitu ya. oi. Ya jadi gitu le intinya. Iya. Kalau Mela sama Wano kan anaknya 3 ya. Ada kakaknya toh. Lah terus piye kuwi liar bagi? Piye no? Apakah yang diceritakan Nigel dan Nara itu juga terjadi di keluargamu? Nara itu punya adik ya emangnya. Kakak punya kakak. Oh, Iya. Nah, anak-anak sebenarnya semua orang tua itu menyayangi anaknya. Sama ya, mau kakak, mau adik, semuanya disayang sama. Ya, tidak dibeda-bedakan. Nah, dari sini betul. ya, oke, selesai ya. Yuk kita masuk ke bagian berikutnya. Wah, berarti sudah selesai toh nulisnya. Nah, anak-anak, dari kisah yang tadi sudah kita pelajari, berarti sampai di kakak adik tukaran posisi. Ya, lalu apa yang terjadi kisah berikutnya ketika kakak jadi adik, adik jadi kakak? Kita akan pelajari di Sabtu berikutnya. Ya, jadi hari ini kita cukup sampai sini dulu. Kamu tahu siapa anaknya Ribka dan Iska, kemudian bagaimana Esau dan Yakub tumbuh, kemudian bagaimana mereka bisa bertukar posisi. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, dari apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu tulis, apa yang kamu baca sore hari ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Esau dan Yakub? Yuk, satu-satu. Siapa yang duluan? Biar jawabannya nggak dipakai orang lain. Oke, Nigel dulu. Apa yang kamu dapatkan, Nigel? Kita tidak boleh mengganti-ganti. Ya, tidak boleh menipu ya, tidak boleh menipu kakaknya atau adiknya. Jadi penipu. Mengganti-ganti posisi. Sama satu lagi, Apalagi? kita harus saling menyayangi. Iya, Kan betul. keluarga harus saling menyayangi. Iya, pinter. Kalau sesama kakak adik, ya kayak Mela sama Wano yang duduk deketan, harus saling menyayangi. Ya, Yosia. Berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Iya, berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan seperti Esau ya. Tiba-tiba, yang penting aku kenyang, terserah nanti dampaknya apa, akibatnya apa, aku tidak pikirkan. Ya, lanjut ke
kamu dapatkan sore hari ini? Kayaknya Apa Ra? jangan Jangan? jangan pilih kasih lah. Iya, pinter. Sebagai orang tua, jangan pilih kasih. Woi. Yuk, Mela sama Wano mau bersama apa satu-satu? Satu-satu. Oke, siapa dulu? Mila dulu. Ayolah. Ayo, nek kakak itu enaknya gitu ya. Kita harus menjadi anak yang tidak iri hati. Iya, pinter. Sama kakaknya, sama adiknya, jangan iri hati. Wano Wano apa? Kita harus menerima berkat dari Tuhan dengan tulus. Iya, apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, mau jadi kakak atau mau jadi adik, kita harus terima. Ya, tidak usah mengganti-ganti seperti Esau dan Yakub tadi ya. Terakhir, Raika maukah menyampaikan sesuatu? Setahu aku ya, Iya. harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi antar saudara. Kamu sama Kak Salo mengasihi enggak? Ya, Iya, kalau mengasihi yo jangan diajak berantem terus ya. ya. Ya, yuk. Hidup rukun, saling mengasihi dengan anggota keluarga dan bersyukur atas keluarga yang kita miliki. Ya, ini yang Bu Hari tuliskan di layar. Kalian boleh tambahi sesuai dengan pendapat kalian masing-masing tadi ya. Ayo ditulis yuk, cuma 2 nomor kok. Kok dua itu nggak apa-apa ya, Bu? Iya, enggak apa-apa. Dua itu nggak apa-apa ya, Bu? Iya, enggak apa-apa, Nak. Di dua ini boleh, mau ditambah juga boleh. Ya, yang penting dua ini ditulis dulu. Nanti tambahannya ditulis di belakang, enggak apa-apa. Ya, hiduplah rukun dengan anggota keluargamu. Kakak, adik, ya, kakak mengasihi adik, adiknya menyayangi kakak. Kakaknya jangan nakali adiknya. Jangan nyuruh-nyuruh adiknya terus, kasihan adiknya, ya. Nah, kemudian bersyukur atas keluarga yang kita miliki. Ya, bersyukur papa mamamu itu menyayangimu, ya. Sayang, semuanya sayang, tidak ada yang pilih kasih, ya. Semua sayang, kamu diberi makan, papa mamamu bekerja untuk mencarikan nafkah, kamu sekolah, ya. Itu kan bukti kasih sayang orang tuamu kepadamu, ya. Mama papa juga selalu berdoa mengharapkan yang terbaik untuk dirimu. Oke. Itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Cukup? Sudah selesaikah? Belum, Bu. Oke, kita tunggu Nigel. Sambil nunggu Belum. ya, sambil nunggu Nigel, silakan Yosia dibaca yang ada di layar. Pertama, itu berukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, bersyukur atas keluarga yang kita miliki. Iya, bersyukur. Bentuk syukurmu bagaimana kepada keluargamu? Sayangi keluargamu, ya, nurut sama papa mama. Berdoa untuk orang tua, berdoa untuk kakak adikmu, ya, itu bentuk rasa syukurmu atas kehadiran mereka di tengah kehidupanmu. Sudah nih, Gel? Udah. Sudah, baik. Kalau sudah, Bu Ari akhiri. Nah, anak-anak, itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Mudah-mudahan cerita Alkitabnya semakin menambah wawasanmu. Ya, tahu kisahnya Esau dan Yakub. Ya, kita akan akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Kemarin itu terakhir Olin. Wano belum pernah loh ini. Wano sudah lama banget. Pernah sekali. Di bulan Februari. Maret, April. Sudah 2 bulan loh, Noh. Kamu belum mimpin kita doa. Ya. Wano yang mimpin doa ya. Ya, Bu. Ya, yuk. Ajak teman-temanmu berdoa dulu, Nak. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
atas berkat-Mu pada sore hari ini kami bisa berkumpul, tapi sebentar lagi kami akan meninggalkan gimit ini. Kiranya Tuhan sertai kami masing-masing agar bisa melakukan aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal tadi hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu Sabtu depan. Terima kasih, Mi. Jangan lupa Terima kasih, oleh-oleh Bu. ya. Raika oleh-oleh Raika. Terima kasih Bu. Ya, itu urusan